Sementara itu Presiden Joko Widodo didampingi Wali Kota Irpin Alexander Grigorovic Markushin melihat puing-puing bangunan apartemen yang rusak akibat perang. Presiden berharap agar perang bisa segera dihentikan dan tidak ada lagi kota-kota yang rusak. Tiba di Ukraina, Presiden dan Ibu Iriana mengawali kegiatannya dengan mengunjungi puing-puing kompleks apartemen Lipki di kota Irpin. Presiden dan Ibu Iriana didampingi oleh Wali Kota Irpin, Alexander Grigorovic Markushin, saat melihat puing-puing bangunan apartemen yang rusak akibat perang. Presiden berharap agar perang bisa segera dihentikan dan tidak ada lagi kota-kota yang rusak. Sebelumnya Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana bertolak ke Ukraina dari stasiun Przemysl-Głowy, Polandia, Selasa malam waktu setempat. Presiden menempuh perjalanan selama 11 jam untuk tiba di stasiun sentral Kiev, Ukraina, Rabu pagi waktu setempat. Presiden yang didampingi Menlu Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggunakan kereta luar biasa yang disiapkan pemerintah Ukraina. Presiden dan Ibu Negara disambut oleh Deputi Menteri Luar Negeri Ukraina, Kepala Komisi Hubungan Antar Pemerintah Ukraina Indonesia, dan pejabat KBRI Kiev. Berperan sebagai pelaksana tugas Presiden selama Jokowi berkunjung ke Eropa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut lawatan Jokowi ke dua negara yang tengah berkonflik merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk perdamaian dunia. Kedua lawatan Presiden kali ini juga menandakan bahwa prinsip Indonesia sebagai negara yang selalu menjunjung tinggi terciptanya perdamaian di dunia sebagaimana misi yang diemban dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah. Selanjutnya pada siang hari waktu setempat, Presiden Jokowi akan ke Istana Mariinsky untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sore harinya Presiden Jokowi dan rombongan terbatas akan kembali ke stasiun sentral Kiev untuk bertolak menuju Polandia. Setelah dari Ukraina, Jokowi akan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Lawatan Presiden ke Ukraina yang saat ini tengah berperang dengan Rusia memunculkan pertanyaan masyarakat terutama terkait keamanan Presiden dan juga Ibu Negara. Seperti apa sebenarnya kondisi di Ukraina, khususnya di kota Kiev? Sudah ada warga negara Indonesia, Maisaroh Petrashova, yang berada di Odessa, Ukraina. Selamat malam, Mbak Saroh. Selamat sore. Selamat siang waktu Ukraina. Selamat siang. Selamat siang Mbak Maisaroh. Mbak Maisaroh, sebenarnya kondisi Odessa itu berapa jam sebenarnya ke Ukraina? Ke Kiev maksud saya. Odessa itu 550 km, kira-kira 6 jam. Kondisinya seperti apa di wilayah Anda? Kondisi di wilayah saya cenderung ya kemarin ada eksplosif saya dengar ya di region Odessa region ada 8 yang injury. Agak sedikit berbeda dari Kiev. Kiev mungkin terlalu banyak ini ya bom yang rudal yang ini. Seperti apa sebenarnya kondisi ibu kota Ukraina, Kiev saat ini, Mbak Maisaroh? Jujur saya tidak tahu secara langsung di Kiev karena saya jauh tinggal di Odessa. Yang saya tahu cuma di berita-berita dan di grup WhatsApp yang ada. Memang sering sekali ya terjadi bom dan serangan, Mbak Maisaroh? Iya, untuk di Kiev ya saya dengar iya. Dan untuk di Odessa saya sering juga dengar ada suara bom. Tapi entah di mana itu tempatnya. Tapi 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya dengar benar-benar kencang itu jatuh di Odessa region. Baik Mbak Maisaroh, tanggapan Anda atas kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina? Oke, tanggapan saya sangat baik sekali ya, Bapak Presiden bisa melihat secara langsung kalau benar-benar di Ukraina itu ada perang dan imbasnya sungguh luar biasa untuk seluruh negara, bukan saja Ukraina, seluruh negara itu merasakan imbas perang ini ya. Dan saya harap Bapak Presiden Jokowi, semoga beliau menonton bisa menjadi mediator antara kedua negara supaya tercapai perdamaian, karena rakyat Ukraina atau kita WNI di sini sudah benar-benar menderita, mencekam ya, banyak sekali korban berjatuhan dan yang dievakuasi pun sampai sekarang belum bisa bertemu dengan keluarga karena berjauhan dari suami.
Baik, Mbak Maesaro, kondisi keluarga Anda dan juga rekan-rekan Anda sesama warga negara Indonesia di sana, apakah memang saling kontak atau sudah lama tidak kontak karena terpecah karena perang ini? Oh, tentu saja kalau keluarga di sini semuanya baik-baik, alhamdulillah dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan dengan keluarga saya di Indonesia juga kontak dengan baik, dan dengan warga negara Indonesia sesama Indonesia sesama WNI di Ukraina juga selalu keep kontak. Kita ada grup WhatsApp, selalu menginformasikan sesuatu, misalkan ada informasi yang penting, kita selalu kontak, keep in touch. Mbak Maesaro, perang telah berlangsung hampir 5 bulan. Presiden Jokowi Iya. datang ke sana. Apa harapan Anda? Harapan saya sangat besar sekali, semoga bisa tercapai perdamaian. Semoga Bapak Jokowi bisa menjadi mediator yang tepat untuk kedua belah negara, karena benar-benar kita sudah capek dengan perang ini. Pengen secepatnya bisa berdamai. Baik, terima kasih Mbak Maesaro, sehat selalu dan stay safe di sana. Semoga keluarga juga Terima diberikan kasih. keamanan Terima dan kasih, juga Pak. keselamatan. Terima kasih Mbak Maesaro. Pemirsa, selanjutnya kita akan bahas kunjungan Presiden ke Ukraina bersama Yudi Krisnandi, Duta Besar Indonesia untuk Ukraina tahun 2017. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam Mbak Nisa, selamat malam iNews TV. Pak Yudi, ketika Presiden Joko Widodo baru berencana untuk mengunjungi Ukraina, sekali lagi walaupun hari ini sudah sampai, banyak yang mengkhawatirkan soal keamanannya. Menurut Anda sebagai Duta Besar Indonesia yang pernah bertugas di sana, seperti apa saat ini kondisinya? Seberapa aman untuk Presiden Indonesia? Pemerintah Ukraina dalam hal ini Presiden Zelensky ketika welcome terhadap rencana kunjungan Head of State yang hari ini kebetulan Pak Presiden Joko Widodo, minggu yang sebelumnya Presiden Prancis Macron, Perdana Menteri Italia Draghi, Kanselir Jerman Scholz juga sudah lebih dahulu, Boris Johnson kurang lebih 2 bulan yang lalu juga sudah lebih dahulu, para pemimpin-pemimpin Eropa lain, begitupun juga The First Lady Amerika Serikat, Ibu Negara Jill Biden juga sudah lebih dahulu. Artinya pemerintah Ukraina memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan meyakinkan bahwa sistem pertahanan Ukraina, khususnya di ibu kota Kiev, itu aman untuk berlangsungnya sebuah kunjungan tingkat tinggi kepala negara. Dan saya pun meyakini bahwa situasi di kota Kiev relatif cukup aman, ya, walaupun kondisinya tidak seperti pada keadaan normal biasa. Dengan demikian, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina, ke Kiev, juga mendapatkan jaminan keamanan yang memadai dari pemerintah Ukraina. Pak Yudi, ini adalah kunjungan Asian leader pertama oleh Bapak Joko Widodo ke Ukraina. Tanggapannya seberapa besar pengaruhnya untuk menjadi broker atau mediator antara Rusia dan Ukraina? Kita semua tentu berharap Presiden Jokowi dari sebuah negara yang memiliki portofolio diplomasi yang cukup kuat sebagai pemimpin ASEAN, pendiri Non-Alignment Movement, sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia, negara yang moderat, tentu diharapkan akan mampu appeal ya kedua pemimpin, khususnya Rusia, untuk menghentikan perang. Karena persoalannya sebenarnya ada di pihak Rusia yang melakukan agresi militer dan memaksakan kehendaknya memasuki wilayah kedaulatan negara Ukraina. Kalau dari sisi Ukraina sendiri, Presiden Zelensky berkali-kali sudah membuka ruang dialog dan mengedepankan untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Namun, agresi militer yang dilakukan oleh Rusia dan serangan-serangannya yang bisa dikatakan saat ini hampir membabi buta, ya, di tengah kunjungan Presiden Jokowi kemarin, Rusia menembakkan rudal di mall kota Kremenchuk. Kota Kremenchuk itu kota yang tidak ada pangkalan militernya. Saya tahu betul kota itu kota yang damai, ya, kota seperti Cirebon lah kalau di Indonesia ini. Jadi akan
diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebetulnya sasarannya lebih kepada Presiden Vladimir Putin Baik. untuk mau menghentikan agresi dan perangnya. Kalau untuk Presiden Zelensky saya rasa cukup clear ya, hal ini bisa dikomunikasikan dengan baik dan memberikan nilai yang cukup positif Baik. bagi Ukraina, karena persoalan ini bukan hanya persoalan Eropa dan Amerika, Baik. tetapi ada perhatian dari pemimpin negara di kawasan Asia. Baik, terima kasih Pak Yudi Krisnandi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina 2017 telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Pak Yudi.